Ini apa nih? Nah, kalau dihidupkan? Iya, ini apa ini? Lidah ya? Lidah ya, salah satu jenis lidah dinamis kah? Iya. Coba kamu lihat ini, dia punya kecepatan alir? Iya, punya kecepatan alir. Kalau ibu lakukan ini? Iya, itu tanyakan nanti di kelas yang satu yang kamu ingin bertanya gitu terhadap fenomena yang sampaikan tadi. Ya, aturan lainnya silakan berdiri biar kelihatan karena kita tutup dengan ini. Apa pertanyaannya? Perkenalkan dirinya. Kerannya ditutup sebagian, airnya jadi lebih kencang. Iya, bagus. Tepuk tangan buat di apa? Air sudah ya. Maksa. Nama saya Fadila Firunisa. Perkenalkan, nama saya Felisa Disonia. Kami akan mempresentasikan hasil dari hasil pengamatan kami, yaitu yang akan dibacakan oleh Felisa. Kelajuan aliran atau debit pada pengamatan itu 5 meter kubik per sekon. Luas penampang pipa 3,1 meter kuadrat. Kecepatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Lutfi. Saya ingin menyatakan kalau di jawaban nomor 3 berbeda dengan kelompok. Dengan jawaban dari kelompok ini, kalau berdasarkan hasil perhitungan, bagaimanakah perkalian kecepatan alir lidah dengan luas penampang pipa kontan atau tidak? Jawaban kami tidak, karena berdasarkan pengamatan hasil perkalian laju penampang dan kecepatan aliran lidah berbeda-beda, sehingga kelajuan aliran perhitungan yang dikalikan antara laju penampang dan luas hasilnya tidak sama. Terima kasih. Iya, tepuk tangan buat. Terima kasih. Bagaimana menghubungkannya? apa ini bisa konstan? Ya bagus. Tepuk tangan apa namanya? Najwa. Najwa. Nah, itu berubah jika luas penampang pipa berubah. Jika F diperbesar, maka jika P diperbesar, maka A akan diperkecil sehingga menghasilkan kontinuitas konstan. Hasilnya kecil yaitu 109,203. Kedua itu saja yang dapat kami tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan keluar semakin besar dan membuat kecepatan aliran fluida itu semakin cepat. Ya, bagus. Tepuk tangan Mbak Lutfi. Bagus penampilannya ya. Kecepatan alirannya 1,6, tekanan fluidanya 123,840 dan kelajuan aliran hasil perhitungannya yaitu 4,96. Yang kedua, kelajuan alirannya 5 didapatkan, jurus penapannya 2,0, kecepatan alirannya 2,5, tekanan fluidanya 100 diperkecil, kecepatan fluidanya lebih besar. Yang ketiga, berdasarkan hasil perhitungan, bagaimanakah nilai hasil perkalian kecepatan aliran fluida dengan luas penapang pipa, konstan atau tidak? Nilai hasil perkalian kecepatan aliran fluida dengan luas penapang pipa adalah konstan, karena hasil kali kecepatan aliran air dengan luas penapangnya sama ketika dibulatkan. Yang keempat, bagaimanakah hubungan kecepatan aliran air dengan luas penapang pipa? Hubungan antara Perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Yudi. Saya akan bertanya kepada kelompok kalian. Kenapa hasilnya itu harus dibulatkan? Dan jika tidak dibulatkan, apakah hasilnya tetap konstan atau berbeda? Ya, bagus. Tidak, kita bisa membuatkan angka yang lebih asli seperti 4,96 atau 4,84. Jika dibulatkan akan mendekati dengan 5. Jika tidak, dengan kecepatan aliran fluida harus sama dengan kelajuan aliran atau dB, makanya dibulatkan. Ya, tepuk tangan buat Olivia. Tadi sangat menarik karena kita bisa melihat peristiwa yang terkait tentang pembelajaran sehingga kita bisa lebih memahami tentang apa yang kita pelajari. Pelajaran yang kita lakukan tadi sangat menyenangkan karena kita bisa melihat langsung dan melakukan praktikum terkait dengan apa yang kita pelajari, sehingga kita bisa lebih memahami konsep dari apa yang kita pelajari. Untuk pembelajaran mengenai konsep persamaan kontinuitas tinggi menggunakan simulasi PET itu lebih menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa tersebut lebih aktif dalam menemukan dari mana datangnya persamaan-persamaan tersebut dan juga penerapan fisika dalam kehidupannya sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Cynthia, berasal dari kelompok 3. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 2. Pada saat cara kerja alat pipa venturi tanpa manometer punya kelompok 2, di mana letak prinsip pendahulunya? Masukkan air ke sini, aliran air akan lebih besar di saat Paham dan yang lain juga paham. Ya, kenapa alat ini tidak bisa menunjukkannya? Sudah beda sendiri kan? Saat dengan besar dia lebih tinggi, saat dengan kecil dia lebih rendah. Kerjanya dalam mekanisme punya pesawat, mesin magnet pada pesawat berfungsi untuk membuat pesawat bergerak maju dan awan dengan kecepatan tinggi. Dengan begitu, udara akan mengalir dengan cepat melalui sayap pesawat. Udara yang mengalir ini akan membentuk gaya dorong yang jauh lebih besar dari gaya hambat. Kunci utama pesawat bisa terbang terletak pada sayap pesawat. Permukaan atas pesawat melengkung dan lurus pada bagian belakang sayap. Hal tersebut menyebabkan udara mengalir lebih cepat dan tekanan udara di sayap menurun. Hal ini menyebabkan pesawat lebih mudah naik ke atas. masa down melucu 1, 2, 3. yang bagian depan
sayap pesawat yang di atas lebih melengkung daripada bagian bawah, yang membuat aliran kecepatan yang di atas lebih cepat aliran udara, sehingga tekanan yang di bawah lebih besar yang membuat sayap pesawat terangkat jika terkena angin. Sebelum itu kita miringkan dengan sudut tertentu agar dia bisa terangkat. Seperti itu. Jawabannya kepada kelompok 1. Saya yang menanyakan kenapa pada pesawat dirancang sayap yang lebih datar adalah sayap yang melengkung, dan apa yang dimaksud dengan hidrofoil tersebut. Kenapa pada sayap pesawat dirancang ada yang datar dan ada yang melengkung? Sayap pesawat dirancang bagian depan sayap pesawat Perbedaan ketinggian air pada selang dapat terlihat, maka fluida kami beri warna agar lebih mudah membedakan antara warna selang dengan airnya. Kemudian yang pertama-tama, fluida ini atau air yang berwarna ini kami masukkan ke dalam pipa yang berpenampang besar. Berbicara mengenai hubungan antara kelajuan fluida dengan tekanan yang berbanding terbalik, di mana apabila suatu kelajuan fluida besar atau semakin bertambah, maka tekanannya akan semakin kecil. Sedangkan apabila kelajuan suatu fluida besar, berkurang, maka tekanan yang dihasilkan pun besar. Iya, bagus. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Apakah bisa dijelaskan alat peraga yang telah dibuat oleh kelompok 4 tersebut agar kami bisa lebih mengerti dengan yang telah dijelaskan oleh Nadira tadi? Bernauli penyiraman bunga yang terbuat dari deterjen yang berfungsi sebagai tempat penampungan fluida atau air, dan pipa dan botol yang sudah diundiannya. Nah, terlihat dari percobaan berikut, bannya menjadi besar, yang mendorong si minyak tadi dari pipa kecil tersebut, yang mendorong minyak tersebut ke atas. Bagaimana bisa aliran zat cair dalam pipa dapat masuk ke dalam ventilator dan dorongan aliran fluida menghasilkan perubahan ketinggian cairan raksa pada pipa? Pipa itu beda-beda, jadi kok ada pipanya yang ada yang beda. Dan menurut aku tadi, menurut hukum Bernoulli tadi, kalau misalnya ukuran yang deterjen digadang, maka tekanan yang dihasilkan lebih kecil. Kalau misalnya karena dari ukuran pipa tersebut besar, maka tekanan yang dihasilkan akan kecil. Sedangkan bisa pada pipa yang berdiameter kecil, maka tekanan yang dihasilkan akan besar. Sehingga air yang dari pipa kecil tadi mendorong si minyak ke atas.